Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelasnya Bu Titik, di kelas perubahan sosial, kelas 12 untuk pelajaran sosiologi. Oke. Kita kemarin sudah bicara tentang definisi perubahan sosial. Sekarang kita bicara tentang faktor penyebab perubahan sosial. Kalau kita bicara tentang perubahan sosial, adalah kemarin kita bicara lagi tentang yang kemarin, yaitu faktor tentang apa? Ya, segala sesuatu yang berubah. Dari yang dulu nggak ada, sekarang ada. Dari yang dulunya nggak tahu, sekarang tahu. Itu adalah faktor perubahan sosial. Lalu penyebabnya apa saja sih? Oke. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Kalau kita bicara lingkungan fisik, seperti halnya ini, yaitu perubahan lingkungan fisik. Kalau kita bicara lingkungan fisik, berarti lingkungan yang ada di alam sekitar kita. Nah, apa yang ada di alam sekitar kita? Contohnya adalah banjir, kemudian apalagi bencana alam, gunung meletus. Dan kita contohin adalah tentang banjir. Dengan adanya banjir yang ada di Indonesia, itu menyebabkan sebuah perubahan sosial. Contohnya di Jakarta. Di Jakarta banjir. Kemudian kita akan muncul, kenapa sih Jakarta banjir seperti itu? Ya, karena banyak air meluap atau muncul dari antara air laut sama daratan di Jakarta lebih rendah daratan Jakarta. Jadi kalau air pasang, maka akan menjadi banjir. Nah, itu akan menyebabkan sebuah perubahan sosial. Yang dulunya nggak apa-apa, sekarang terjadi sebuah perubahan sosial. Oke. Yang kedua, penemuan baru. Iya, penemuan baru. Dengan adanya penemuan baru, misal contohnya sekarang ada mobil hibrid, ya kan? Ya. Kemudian dengan adanya mobil yang pakai tenaga surya, itu akan merupakan perubahan sosial. Kenapa menjadi perubahan sosial? Mobil hibrid misal. Dan sekarang ada penjualan bahan-bahan bakar hibrid. Kemudian tenaga surya sekarang sudah akan muncul di negara-negara maju tentang pom-pom bensin, tapi bukan pom bensin, tapi pom-pom untuk charger dari sang surya atau matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan jumlah penduduk. Kalau kita bicara tentang perubahan jumlah penduduk, maka di situ kita bicara tentang kita tambah atau turunnya jumlah penduduk. Itu terjadi sebuah perubahan sosial. Contohnya setelah terjadi gempa bumi tahun 2006 memunculkan perubahan jumlah penduduknya kan turun karena banyak yang meninggal. Nah, itu juga membuat sebuah perubahan sosial. Jadi mereka semakin harus fight dengan kondisi alam. Itu nyatanya adalah sebuah perubahan sosial. Dan ini ada hubungannya dengan dua yang tadi. Yang pertama, perubahan lingkungan sosial. Oke, yang keempat, yaitu perubahan lembaga sosial. Dengan adanya munculnya satu lembaga sosial, maka terjadi sebuah perubahan sosial. Kemarin kita contohin adalah munculnya KPK. Nah, dengan adanya KPK, muncul perubahan-perubahan terjadi. Maka instansi-instansi pemerintah menjadi ketakutan kalau ada dikena KPK. Nah, padahal KPK sendiri muncul karena untuk menanggulangi adanya korupsi yang ada di Indonesia. Itu merupakan sebuah penyebab perubahan sosial. Selanjutnya yang kelima adalah masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Jadi karena ada kebudayaan masyarakat lain masuk ke Indonesia, membuat masyarakat Indonesia semakin berpikiran maju, dia semakin terbuka pikirannya, ya kan? Maka ada pertukaran pelajar. Nah, itu membuka wawasan Indonesia, membuka wawasan masyarakat Indonesia bahwa ada di negara sana itu ada kebudayaan yang bisa menuntun kita, bisa kita contoh ataupun kita hindarin biar kita nggak sama. Lanjut. Yang selanjutnya yang nomor 6, pemberontakan atau revolusi. Kalau kita bicara revolusi,
berarti atau pemberontakan berarti itu terjadi di dalam satu negara. Jadi adanya sebuah negara itu muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, maka itu akan memunculkan sebuah pemberontakan. Contohnya adalah tahun 98, reformasi dengan dikenalnya reformasi tahun 98. Nah, dengan adanya reformasi tahun 98 inilah membuat bangsa Indonesia berubah. Yang dulunya itu begitu orde baru, kemudian menjadi orde yang sekarang ini, orde yang serba transparan. Itu namanya perubahan sosial. Yang selanjutnya adalah perang. Perang itu berbeda dengan yang namanya pemberontakan atau revolusi. Kalau perang itu antara negara satu dengan negara satunya. Sementara kalau yang namanya pemberontakan adalah satu negara itu dalam satu negara. Oke, sekarang lanjutnya adalah pertentangan dalam masyarakat. Nah, bedanya apa, Bu? Pemberontakan sama pertentangan dalam masyarakat. Bedanya adalah kalau yang namanya pemberontakan itu terjadi dalam sebuah masyarakat, sekelompok masyarakat yang melawan pemerintah di situ, sementara yang namanya pertentangan dalam masyarakat itu adalah antara satu individu dengan individu lain atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain, namun tidak mengubah sebuah aturan-aturan negara atau norma-norma negara atau nilai norma negara atau ideologi negara. Itu namanya pertentangan dalam masyarakat. Oke? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.